kaget karena semua barang yang ada di tempat cuci piring itu semuanya masih tersusun rapih. Hai, selamat datang di Cerita Ngadul, tempatnya ngobrol ngalor ngidul. Meskipun garing, yang penting ada teman buat tidur. Nah, hari ini Aing teh mau menceritakan kejadian-kejadian horor yang saya pribadi alami selama saya hidup 27 tahun ini. Yang pertama terjadi di tempat kerja saya dulu, namanya itu di kantin Pep. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Ini dia ceritanya. Kejadian yang pertama itu tuh di tempat kerja saya dulu ya. Tempatnya itu berada di Jakarta Pusat, lebih tepatnya itu di belakang gedung BRI. Gua kerja di situ tuh selama 4 tahun lah ada. Dari 4 tahun itu ada beberapa kejadian yang gue pribadi alamin gitu. Nah, kita bahas tempatnya dulu. Tempatnya meskipun itu berada di Jakarta Pusat, tapi tempatnya sangat kumuh dan sangat horor. Kenapa kumuh, kenapa horor? Karena bangunan si kantin tersebut itu bukan bangunan modern pada umumnya. Jadi itu tuh kayak bangunan peninggalan yang gak direnovasi gitu loh. Nah, jadi kantin tempat kerja saya itu menyediakan lapak-lapak untuk orang berjualan gitu loh, kayak di pasar gitu loh, kayak ruko gitu. Nah, saya tuh kerja di yang punya tempat gitu loh, yang jadi kayak orang punya tempat, terus punya ruko, dan terus dikasih cleaning service-nya, tukang beres-beresnya ataupun tukang nyuci piringnya gitu loh. Karena yang menyewa lapak di situ tuh udah bersih dari pegawai cuci piring, udah bersih dari pegawai yang bersih-bersih. Itulah pokoknya gue kerja di yang punya tempat kantinnya itu. Nah, di atas pintu masuknya itu tuh ada semacam kayak beca dan gerobak, bukan beca ya. Oh, itu gerobak delman, itu gerobak delman yang ke depan gitu kan. Nah, itu tuh ditaruh di atas pintu ruang masuk. Pintu masuk ke ruang masuk, di atas pintu masuk. Dan itu tuh kayak bangunannya pun bukan kayak bangunan sekarang yang kayak tembok gitu kan, bukan. Jadi kayak batu gitu kan, yang batu nonjol-nonjol, catnya hitam sama putih. Nah, nantilah itu kelihatinnya gambarnya kayak gitulah kurang lebih. Beberapa lama saya kerja di situ, saya sempat mendengar cerita-cerita yang udah lama kerja di situ. Ya, cuman gue kan gak, sebelumnya gue gak pernah ngerasain hal-hal yang seperti itu. Jadi ya udahlah gitu, lagi bodo amat. Nah, cerita dari mereka itu seperti ini. Nah, di saat mereka tidur, mereka mendengar kayak piring-piring, sendok-sendok, semuanya itu kayak dilempar-lempar, semua kayak barang pecah, semua kayak preng pecah gitu. Pokoknya kayak barang bukan jatuh kena tikus cek gitu, bukan, cuma kayak bener-bener kayak perang saling lempar gitu. Si gelas, si kaca, si gelas, si piring, si sendok, dan semuanya itu kayak dilempar-lempar kayak gitu. Nah, si temanku itu bilang dalam hati kayak gini, wah, besok pasti ini pecah nih piring semua, piring orang-orang yang kerja, yang dagang di sini gitu kan, gelas-gelas semuanya pecah gitu kan, belum lagi kita ngeberesin gitu kan. Akhirnya suara-suara itu berhenti dan mereka lanjut tidur sampai pagi hari. Mereka bangun dan mereka langsung penasaran ngelihat ke tempat cucian piring yang dimana semalamnya itu semua pada dilempar-lempar kan. Nah, pas mereka datang, mereka kaget karena semua barang yang ada di tempat cuci piring itu semuanya masih tersusun rapih, benar-benar tersusun rapih. Nah, pas gue dengar cerita itu, oh, cuma gitu doang, kayak udahlah, masuk telinga ini, keluar telinga ini gitu. Karena gue kan nggak percaya, karena gue belum pernah ngalamin kan. Sampai pada akhirnya gue ngerasain apa yang mereka rasain, dan kayaknya gue lebih gitu. Langsung saja ya ke pengalaman gue nya. Nah, aku tuh kan kerja dari jam 1 sampai jam 9 malam kan. Nah, aku tuh kerjanya di bidang bukan waiters ya, cuman kayak aku tuh kerjanya dibilang kayak apa ya, kasir lah, kasir minuman gitu lah. Aku tuh kerjanya di bidang kasir minuman. Nah, buka warung yang aku jaga itu dari jam 1 sampai jam 9 malam. Udahlah ceritanya,
Udah jam 9 malam lah gue beres kerja kan, ceritanya gue beres kerja udahlah. Nah kebiasaan gue beres kerja itu gue pergi ke tempat makan yang sudah diberesin, ke meja-meja makan yang udah diberesin. Kalau meja-meja makan kan biasanya kalau udah diberesin si kursinya itu suka di ke atas di ke atas bangkuin gitu kan, di ke atasin kan kursinya itu. Nah kebiasaan gue itu kalau misalkan ngitung pendapatan hari ini biasanya di tempat makan itu gitu kan, kebayangkan. Nah gue kucuk gue ke tempat, kucuk gue ke meja makan itu, gue turunin lah bangku yang ada, turunin lah kursi yang ada di atas bangku itu, gue turunin dan gue keluarin uang semuanya, keluarin. Terus gue hitung pengeluaran barang ini berapa, ini berapa, ini berapa, udahlah fokus aja ngitung gitu kan pengeluaran dan buat stok masuk besoknya gitu kan. Nah di saat gue hitung-hitung itu, gue kan ngadep gini kan meja, ini meja kan, ini meja. Nah gue gini kan, catat gini kan. Pas gue lagi nyatet, si kursi yang di belakang gue itu jatuh satu. Udahlah gue anggap iseng kan, teman-teman gue ya paling iseng gitu kan, iseng gue gak hero, oh jatuh. Ada kan teman gue namanya Pin, apaan sih Pin gitu kan. Lanjut lagi gue nulis, gue nulis aja. Pas lagi gue nulis, jatuh lagi tuh bangku. Gue masih belum kaget sama sekali. Gue tengok, pas gue nengok, gue bayangin logikanya kan, kalau misalkan yang pertama jatuh kan ke bawah tadi kan, yang pertama jatuh ke bawah, terus gue balik lagi nulis, terus jatuh lagi, berarti ada 2 bangku dong yang jatuh. Lu bayangin, pas gue nulis terus nengok ke belakang, yang jatuh yang kedua kali, si bangku yang pertama jatuh itu balik lagi ke posisi awal, yang jatuhnya itu yang depannya. Di situ gue langsung muringkak bulu punuk kalau bahasa Sunda mah. Gue lari ke depan dan semua uang gue tinggalin. Dan alhamdulillahnya itu uang gak ada yang ngambil. Gue cerita dong ke teman-teman gue malah ketawain. Karena kan gue mereka itu ngetawain gue karena gue selalu ngecengin orang-orang yang diganggu gitu kan, karena gue gak percaya kan. Nah dari situlah gue mulai percaya, bukan mulai percaya ya, mulai menghargai hal-hal seperti itu. Udahlah gitu kan, itu kejadian yang pertama yang gue alami. Selang beberapa minggu setelah kejadian itu, gue ceritanya gue mau pindah tempat tidur, karena sebenarnya itu mes yang kita tempatin itu tuh sebenarnya nggak layak huni, nggak layak untuk ditidurin. Gimana gak layak? Coba kalian bayangin aja kalau misalkan kita tidur, nah si kaki kita ini tuh digerogotin sama tikus, saking kumuhnya. Itu tempat bener-bener horor loh, bener-bener kumuh meskipun adanya di Jakarta Pusat. Nah, akhirnya aku putusin untuk pindah tempat buat tidur gitu kan. Nah di lantai 2 itu ada gudang tempat kursi-kursi gitulah, gak tahu aku, tempat kursi-kursi kayak AC bekas atau apa, kursi-kursi yang dilipat gitu, ada di situ semua. Nah gue pikir gue kayaknya di sini aja lah, gue beresin gitu kan. Nah si gudangnya itu kayak memanjang gitu kan. Nah sebelah kesininya itu tempat kursi-kursi lipat gitu, gak tahu kursi bekas dulunya ataupun bekas apa, tapi banyak banget kursi di situ sama AC-AC rusak. Udahlah, sebelah itu dan sebelah gue bersihin buat tidur gitu kan. Nah udahlah gue bersih, akhirnya gue tidur. Itu pas tidur tiba-tiba gue kebangun gitu kan, nggak tahu jam berapa, gue nggak ngeliat jam, cuman pas gue nengok gue kaget coy, karena di situ ada sosok perempuan rambutnya panjang, tapi nggak tahu ya, pokoknya kelihatan rambutnya panjang, bajunya itu kayak disebut putih enggak, disebut abu-abu enggak juga, tapi rambutnya punya panjang ngejuntai, dan bukan gimbal ya, tapi kita ngembang gitu bajunya. Dan mukanya itu nggak kelihatan kalau mukanya hitam, cuma kayak wujud gitu aja. Terus gini
Nah begitu gue kaget ternyata gue mimpi cok. Pas gue nengok itu gue kaget, gue langsung kejedot ternyata gue mimpi. Itu karena dari mimpi itu gue kayak bingung. Pas gue langsung lihat ke situ kan, gak ada, ternyata emang itu mimpi gitu kan. Gue tarik nafas dan gue akhirnya tidur lagi, tapi gak bisa tidur sampai pagi, gak bisa tidur. Akhirnya gue ketiduran juga karena ngantuk, meskipun gak bisa tidur tapi karena ngantuk ya udah tidur gitu kan. Nah besoknya itu pas kejadian itu tuh, pas gue mimpi itu tuh, besoknya gue langsung sakit cowok selama beberapa hari, sampai 2 mingguan 3 mingguan deh kayaknya ya sakit. Pokoknya gue sakit tapi gue tetap di situ, berbaringnya itu di gudang itu, anjing, berbaring di gudang itu tapi tetap sakit aja. Sampai-sampai apa coba, emak gue dari kampung ke Jakarta ngejemput gue karena gue sakit udah lama. Akhirnya gue dijemput sama nyokap, pulanglah ke kampung. Alhamdulillah sembuh, sehari 2 hari di kampung langsung sembuh. Aku pulang itu sambil masa pemulihan, anjay pemulihan gitu kan, 3 hari 4 hari lah pokoknya gitu, langsung balik lagi ke Jakarta. Dan gue nggak tidur di tempat itu lagi karena takut kan, gue tidur di tempat awal aja gitu kan. Nah gitu, cuman masih gue bingung itu, gak tahu sosok apa yang gue mimpiin itu. Dan gue nggak banyak ngomong ataupun apa gitu, enggak lah. Nah itu kejadian kedua. Dan kejadian ketiga itu kejadian ketiga itu setelah selang beberapa bulan dari yang gua sakit itu, beberapa bulan gitu kan. Ceritanya malam-malam kan gue kebangun karena aus kan, akhirnya gue bangun aus tuh, yaudah gue minum dong. Kalau aus ya kan minum kan, gak mungkin gue ke toilet, itu bukan aus, itu apa, spirit. Nah akhirnya gue ambil minum. Nah si posisi minum itu harus ngelewatin si ruang makan itu, yang meja-meja kursi-kursi itu. Nah jadi kan ini ruang makan. Nah kita mesnya itu di sini. Nah di sini tempat minum, dispensernya itu di sini. Nah jadi gue itu kalau misalkan mau minum itu harus ngelewatin lorong. Ini lorong, ada lorong. Nah lorong belok ke sini. Nah di sini ruang makan, meja-meja itu. Nah ke sini, nah di sini minum. Nah gue udah ngelewatin itu kan. Udahlah akhirnya lok minum. Nah kan tadi kan gue jalan sini kan. Nah ini jalan samping. Nah sedangkan ada 2 jalan ke sini. Nih gue ngambil minum dan ada juga ke sini. Nah biasanya gue kalau misalkan minum itu pasti muter kayak gini. Nah akhirnya, nah pas gue udah minum, gue jalan sini, muter ke sini, yang ke belakang gitu kan. Nah kalau muter ke situ tuh kita harus ngelewatin pintu masuk. Nah kita ngelewatin pintu masuk ruangan yang masuk ke tempat makan itu, yang banyak mejanya itu, yang di atasnya itu ada, yang ada gue tadi bilang ada apa, ada gerobak saldo itu loh. Saldo bukan saldo, kok saldo sih, bukan saldo, delman, gerobak delman yang belakangnya itu dong, yang buat Gulda itu delman yang belakangnya. Nah di atas, di pintu masuk ke tempat makannya itu tuh, di atasnya tuh ada tempat delman. Iya ada gerobak delman. Nah gue masuk. Nah begitu masuk kan gue ngeliat gerobak delman itu. Nah dari situ tuh langsung dari situ gue aneh ya, langsung kayak di sini tuh panas banget, cuman kayak panas, gak tahu panas, terus kayak bulu kuduk gue tuh langsung merinding. Padahal gue gak takut atau apa, cuman kayak pas begitu ngelewatin itu gue panas gitu. Panas gue. Nah gak tahu kenapa di belakang gue tuh kayak ada orang. Dan pas perasaan gue ngeh kalau di belakang itu ada orang, gue lari sekencang-kencangnya. Nah gue lari sekencang-kencangnya. Begitu gue lewatin pintu besi, pas belokan menuju tempat mes, pas gue belok itu si pintu yang gue lewatin itu kayak di jebret gitu kan. Nah di situ ya, pas pintunya jebret gitu, gue lari kan, pintunya jebret gitu kan, semua yang kerja di situ tuh bangun. Itu pas gue lihat itu jam 1 lebih. Pas bangun itu, lu kenapa? Gue cerita lah ini. Gue ditenangin karena gue pas ditanya tuh sebenarnya gue gak langsung jawab, gue cuma gue gitu, nggak langsung jawab. Akhirnya gue dikasih minum dan gue ditenangin, gue baru harus cerita kalau barusan itu gini.
dan mereka ketawa lagi, mereka langsung gak tahu, dan akhirnya gue tidur juga, ikut tidur kumpul kebo sama mereka karena gue takut kan. Akhirnya mereka nemenin dan akhirnya gue tidur. Nah, setelah beberapa bulan kemudian adalah corona. Nah, dari corona itu si yang punya kantin itu tuh mengurangi karyawan, dan gak pikir panjang ya, akhirnya gue berhenti dari kerjaan itu karena emang mau dikurangin, ya udahlah gue aja yang berhenti gitu kan. Nah, dari situ gue berhenti dan gue pulang, dan sampai sekarang si kantinnya itu masih beroperasi, sampai detik ini pun masih beroperasi si kantinnya itu. Masih beroperasi, tapi gak tahu ya buat sekarang gak tahu dibagusin ataupun gak tahu ya. Cuman kabar terakhir yang gue dapat dari temen gue yang masih kerja di situ itu, tempat tidurnya sekarang diperbaiki, si mes tempat tidurnya sekarang diperbaiki lah, jadi sekarang udah layak huni lah. Kalau dulu kan gue kerja itu mah nggak layak, cok, nggak, bener-bener sumpah itu mah nggak layak bang. Kejadian-kejadian mistis atau horor seperti itu tentunya pasti dirasakan oleh setiap orang, cuman balik lagi ke orangnya. Ada yang dianggap serius, ada yang nggak percaya, dan ada yang nggak percaya, ada yang percaya dan ada yang nggak percaya gitu kan. Jadi kalau misalkan yang orang yang nggak percaya itu kayak udahlah apalah gitu lah, kayak gue juga. Tapi ternyata setelah gue alamin, ternyata hal-hal seperti itu emang beneran ada gitu ya. Intinya kita saling saling menghargai aja ya, antara alam kita dan alamnya gitu aja guys. Pokoknya thank you sudah dengerin celotehan gue hari ini ya. Jangan lupa share, komen, dan subscribe-nya. Dan saya betul-betul berterima kasih buat kalian yang mau mengkritik ataupun ngasih saran buat channel ini, supaya channel ini itu makin berkembang, karena ini konten kedua yang saya upload untuk menceritakan hal-hal random ya. Thank you guys, bye bye.